Kosmopolitan adalah keterdedahan petani dengan dunia luar. Indikatornya misalnya sering, kurang, atau jarang untuk berhubungan dengan petani lain misalnya. Nah, itu namanya definisi operasional. Setelah teman-teman buat definisi operasional, baru susun kuesionernya. Kuesionernya tinggal ngikutin definisi operasional. Seberapa sering Bapak berhubungan dengan petani lain? Sering, kurang sering, jarang, tidak pernah. Nah, itu kalau pakai itu berarti datanya data ordinal. Ya. Oke. Kita lanjut. Ketika teman-teman mahasiswa sudah membuat kerangka pemikiran, maka dilanjut dengan membuat hipotesis. Ya. Jadi ini hipotesis terdapat pengaruh antara ciri kepribadian petani keberdayaan. Diduga terdapat pengaruh antara ciri kepribadian petani terhadap partisipasi. Itu adalah indikator. Itu adalah hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari tujuan penelitian. Jadi kalau tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui apakah ciri kepribadian petani berpengaruh terhadap keberdayaan, maka hipotesisnya diduga terdapat pengaruh antara ciri kepribadian petani dengan keberdayaan. Gitu ya. Jadi hipotesis ini harus ada ketika teman-teman menggunakan alat analisisnya dengan menggunakan statistik non-parametrik. Tuh, dibuat hipotesisnya. Nah, setelah dibuat hipotesis, nah ini contoh definisi operasional. Jadi kita jelaskan ciri kepribadian petani adalah bla 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 bla. Berikut ini adalah parameternya, bisa dinilai dari kekosmopolitan, semangat kerja keras, kepercayaan diri. Nah, ini semua ada di sini tadi tuh. Kekosmopolitan, semangat kerja keras, percaya diri, ya. Ini kita definisi operasionalkan semua dari variabel X1, X2, X3, Y. Jadi ini definisi operasionalnya. Setelah dibuat definisi operasional, baru teman-teman buat kuesioner. Nah, kuesioner itu kalimat pernyataan breakdown dari definisi operasional. Makanya kalau penelitian itu proposalnya sudah jadi, itu sebenarnya teman-teman itu sudah 80% skripsinya udah jadi. Karena teman-teman tinggal buat bab 4 saja, tinggal 20% saja yang dikerjakan. Pemberdayaan. Kenapa buat proposal lama? Karena memang ngerjain 80%. Apa tadi indikator? Ya. Nah, setelah teman-teman punya yang pemberdayaan kuesioner, kemudian kuesionernya disebarkan. Nah, disebarkan, setelah itu datanya kita masukkan ke dalam Excel. Ya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam Excel, baru diolah dengan menggunakan regresi atau korelasi, atau dengan menggunakan SEM. SEM itu ada 3 ya, ada Smart PLS, ada Amos, dan ada Lisrel. Nah, tadi Bu Asi bilang validasi dan reliabilitas. Ya, sebelum kita menggunakan kuesioner untuk mengambil data, kita uji dulu validasi dan reliabilitasnya. Nah, bagaimana cara menguji validasi dan reliabilitas? Datanya dimasukkan, kemudian buka SPSS-nya, pilih reliabilitas yang ada di SPSS. Nanti akan seperti ini, teman-teman. Jadi di warna biru ini, jika nilainya di atas 0,3, maka dia dikatakan valid. Dan kuesionernya bisa dipakai. Tapi kalau warna nilainya kurang dari 0,3, maka buang saja pertanyaan itu. Jangan dipakai. Kenapa? Karena dia tidak valid. Nantinya akan mengganggu model regresi atau korelasi yang kalian buat.
Ini untuk uji validitas. Jadi per item pertanyaan. Kalau uji reliabilitas itu semua pertanyaan dilihat nilai tromba alpanya. Kalau di atas 0,6 maka dia reliable. Nah, kalau sudah valid dan reliable, kalian tenang. Oke ya. Nah, setelah itu karena mengolah data dengan menggunakan regresi, sementara data teman-teman mahasiswa adalah ordinal, sementara regresi mensyaratkan data itu harus interval atau rasio, maka kalian transformasi dulu dengan menggunakan MSI. Kalian download dulu MSI-nya. Jadi nanti kalau sudah di-download ini akan tertulis di Excel itu Kayaknya gue tulisan kemarin pakai ADD. MSI deh. Jadi kalau sudah ada add, maka itu Ya kan? Excel-nya sudah bisa melakukan transformasi data. Caranya bagaimana? Baru ingat gue. Ya siapkan datanya. Ini data ordinal tadi ya. Kemudian kita transformasi, nilainya akan seperti ini. Ini sudah interval. Dan ini sudah bisa digunakan untuk mengolah data regresi. Ya. Setelah ini maka angka yang ini yang dimasukkan ke dalam regresi. Nah, kemudian kita ke regresi linier berganda. Ini modelnya. Jadi X ini tergantung variabel teman-teman mahasiswa. Ya kalau X-nya cuma 2 ya cukup. B1X1 ditambah B2X2 ditambah E. Kalau regresi linier sederhana maka ininya adalah alfa. Alfa 0 ditambah alfa 1X1. Karena X-nya cuma 1. Gitu ya. Ini penggunaan regresi. Regresi memberikan syarat data bisa digunakan jika dia memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu apa-apa? Pertama, datanya harus menyebar normal. Jadi untuk membuat data menyebar normal atau tidak, maka teman-teman bisa mengujinya dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Masukkan dulu datanya. Kalau nilai hitungnya lebih besar dari 0,05, maka dia normal. Nah, kemudian yang kedua, datanya harus multikolonialitas. Ya. Ini bisa terjadi jika nilai toleransinya lebih dari 0,1. Kemudian yang ketiga harus memenuhi uji heterokodasisitas. Nah, untuk uji heterokodasisitas teman-teman bisa menggunakan uji Glatzer atau uji White. Itu ada semua ya di SPSS. Setelah itu baru teman-teman mengolah data. Nanti di situ akan terlihat secara simultan dan secara parsial. Jadi untuk secara simultan atau secara parsial itu tidak perlu diuji lagi, itu sudah nempel ya di situ. Jadi baik secara pretelan ya, maksudnya X1, X2, X3 itu diuji dia secara parsial dia berpengaruh, diuji secara keseluruhan X1, X2, X3 dijadikan satu, itu secara simultan dia berpengaruh. Gitu. Ya. Itu kemudian kalau teman-teman mahasiswa ingin mengolah datanya dengan menggunakan korelasi, ya teman-teman tinggal menggunakan Spearson atau rank Spearman. Nah, kalau teman-teman mahasiswa ingin mengolah datanya dengan menggunakan SEM, yang akan saya perkenalkan untuk mahasiswa S1 hanya Smart PLS saja. Karena kalau sudah S2 itu baru pakai Amos. S3 itu pakai Lisrel. Jadi S1 tuh pakai Smart PLS saja. Nah, Smart PLS itu sama dengan regresi, teman-teman. Cuma kalau regresi kan total nilai X1, total nilai X2, total nilai X3.
apakah berpengaruh dengan total nilai X1, Y1. Kalau Smart PLS, dia bisa menjelaskan masing-masing indikator dalam variabel X itu mana yang berpengaruh dan mana yang tidak. Jadi kalau regresi dia tidak bisa menjelaskan X11, X12, X13. Tapi kalau dengan menggunakan Smart PLS kita bisa tahu dari variabel X1 ini mana indikator yang berpengaruh. Jadi dia lebih jelas untuk melihat pengaruh. Nah, kesemua itu nanti akan saya ajarkan dari pertemuan 9 hari ini sampai pertemuan ke-15. Karena di pertemuan ke-16 kita akan ujian akhir semester. Jadi teman-teman mahasiswa, sekarang saya menugaskan teman-teman mahasiswa untuk ngambil data atau bisa pakai data proposal kemarin. Nggak mau, Bu. Kalau yang belum ngambil data, silakan buat kuesionernya di dalam Google Drive, kemudian di-share saja, tidak perlu turun lapang. Yes. Suruh teman-temannya ngisi. Yes. Yes. Ya, karena kita cuma pengen latihan ngolah data saja. Nah, kalau nanti teman-teman mahasiswa hasilnya saya berikan waktu 2 minggu ya. 2 minggu. Hasilnya itu taruh di Excel seperti ini. Duh, gue Tolong bingung. buat seperti ini. Ya, ini nomor respondennya. Ini total nilai X1, ini total nilai X2, total nilai X3, total nilai Y. PJ-nya. Nanti kalau oh maaf. Nah, maksud saya teman-teman buat ini ya. Kalau udah ngambil data, tolong dimasukkan ke dalam Excel gini. Cari 30 responden supaya dia menyebar normal. Karena secara statistik data menyebar normal jika sampelnya ada 30. Gue 41. Kalau 10, ini untuk menguji validasi dan reliabilitas. Jadi nanti kalian buat 2 ya. Yang Excel, yang satu Excelnya 10 respon saja, yang satu Excelnya 30 responden. Nah, ini dikumpulkan di minggu ke-10. Minggu depan. Kalau minggu 10 minggu depan nggak sih? Setelah itu di pertemuan ke-10-nya saya akan menjelaskan validasi dan reliabilitas. Jadi nanti dari angka itu kita akan menguji apakah kuesioner teman-teman valid atau tidak. Jadi tolong setelah perkuliahan ini semua laptopnya diinstal SPSS. Kalau teman-teman nggak punya laptop atau nggak bisa install SPSS, silakan kuliahnya barengan dengan teman yang punya. Jadi saya pengennya semua bisa ngolah data dengan menggunakan SPSS. Ya, jadi kalau yang nggak ada silakan barengan. Nanti saya kalau data mentahnya sudah ada, baru saya akan menjelaskan bagaimana ngolah data dengan menggunakan regresi, korelasi, dan Smart PLS. Ya, jadi pertemuan hari ini adalah teknik pengambilan sampling, kemudian pertemuan ke-10 itu nanti kita membahas validasi dan reliabilitas, kemudian pertemuan ke-11 kita melakukan transformasi data, kemudian pertemuan ke-12 kita mengolah data korelasi, pertemuan ke-13 kita mengolah data regresi, baik regresi sederhana maupun regresi
berganda. Kemudian pertemuan ke-14 saya akan menjelaskan atau ngolah data dengan menggunakan Smart PLS, tapi ini tidak saya wajibkan kepada teman-teman. Kalau yang bisa laptopnya ngolah data download Smart PLS yang versi student, silahkan. Jadi versi student itu jika sampelnya kurang dari 100. Kalau sampelnya lebih dari 100, biasanya Smart PLS-nya berbayar. Ya. Nah, di pertemuan ke-15 nanti teman-teman presentasi proyek yang akan saya berikan. Dan pertemuan ke-16 kita ujian akhir semester. 15 proyek. Sampai 16 ada udah yang ditanyakan? UTS, UAS, apa? Apa yang dipresentasi? Yang presentasi apa itu? Ibu, punten saya Silakan. kan tadi kan ada variabel X1 ya Bu ya. Terus ada juga subvariabel X1.1 misalnya. Nah itu menentukan atau gimana Bu? Iya. Maksudnya misalnya tadi kan variabelnya itu apa tuh? Lupa saya. Nah tapi yang X1.1-nya itu kayak kosmopolitan gitu tuh Bu. Maksudnya terus yang kedua X1.2-nya itu semangat kerja. Nah itu kita yang menduga atau bagaimana Bu? Itu berdasarkan penelitian terdahulu. Jadi misalnya X1-nya adalah karakteristik petani. Maka X1-1-nya jenis kelamin, pendapatan, X1-2-nya, X1-3-nya jumlah anggota keluarga, X1-4-nya misalnya tingkat Itu sama aja pendidikan. kayak dugaan Gitu. sendiri nggak sih? Ya iya. Oh, jadi dari penelitian terdahulu ya Bu? Ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi PR-nya 2 minggu ini adalah buat kerangka pemikirannya kayak saya tadi untuk menentukan variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, definisinya apa. Jadi kalau yang sudah kuliah sama saya sih kayaknya nggak usah nentuin lagi karena sudah saya jelaskan. Karena sudah ada variabel X-nya. Definisi operasionalnya juga sudah ada, sampai bab 4 pun sudah saya jelaskan ya. Sampai selesai. Jadi mungkin bagi yang mahasiswa yang sudah saya ajarkan pendalaman saja ya, tapi kalau yang baru mungkin agak baru mungkin melanjutkan yang kedua. Isi ya guys. Oke, saya masuk dulu ke materi hari ini yaitu teknik pengambilan sampling. Lah, gue kira belum udah selesai. Iya. Jadi bagaimana kita mengambil sampel? Itu jam berapa? Fenomena yang ada di dalam penelitian pasti kita akan diperlihatkan populasi. Jadi populasi itu seluruh objek atau individu yang akan diteliti memiliki karakteristik yang sama. Jadi populasi itu semakin homogen, semakin bagus. Contoh, kalau populasinya kita akan penelitian Pakai apa kemarin sih tadi? kelompok wanita tani di kecamatan Cigelis. Maka populasinya adalah semua kelompok wanita tani di kecamatan Cigelis. Jadi kalau kecamatan itu ada 5 desa misalnya, kemudian masing-masing desanya ada kelompok tani, berarti ada 5 kelompok tani, itu namanya populasi. Tapi ketika kita mau meneliti, kita pasti makainya sampel. Sampel itu merupakan bagian dari karakteristik yang dimiliki populasi. Jadi sampelnya mungkin satu kelompok tani saja, satu kelompok tani petani saja. Berarti sampelnya nggak mungkin kita cuma 30. Kalau populasi semuanya. Jadi kalau teman-teman milih metode pengambilan sampelnya secara sensus, maka 5-5-nya Gue diambil. pakai itu kan. Tapi kalau hanya Gue pakai apa? Harus pakai seluruh. contohnya saja. itu Sama Harus hitung sampel. kelompok wanita tadi. Tapi kalau ngitung sampel gue cuma dapat 29. Nah, teknik pengambilan sampel itu ada 2. Ada teknik probability sampling dan ada teknik non-probability sampling. Nah, teknik probability sampling itu dia memberikan peluang dan kesempatan yang sama pada semua
Tulis satu kan anggota pakai sensus. sampelnya. Ya udah Yang nggak saya usah bilang ngitung tadi, sampel berarti. kalau enggak, kita Ya udah mengambilnya kita pakai secara sensus aja random kemarin. dari 5 kelompok tadi, maka itu namanya probability sampling karena masing-masing kelompok wanita tani memiliki peluang yang sama. Nah, kalau teknik non probability sampling itu adalah teknik yang memberikan peluang atau kesempatan bagi anggota populasi yang dipilih. Jadi misalnya teknik pengambilan sampelnya secara purposive, secara sengaja itu masuk ke dalam teknik non probability sampling. Jadi tidak semua memiliki peluang yang sama. Yang diambil adalah yang sesuai dengan kriteria penelitian saja. Nah, makanya kalau pengambilan sampelnya secara purposive, maka harus memberikan syarat. Ya Allah. Misalnya pengambilan sampel secara purposive, di mana sampel satu Pasti udah menerjang dari seorang responden yang misalnya kita judulnya keputusan konsumen dalam membeli teh pucuk harum misalnya. Teh pucuk lagi. Maka kalau kita sampelnya secara sengaja harus memenuhi syarat. Pertama, responden yang minimal dalam 2 minggu terakhir membeli teh pucuk harum 2 botol. Kedua, respondennya berusia 17 tahun ke atas. Ketiga, respondennya masyarakat di sekitar desa Melati. Nah, itu purposive atau masuk ke dalam teknik non probabilitas sampel. Itu teknik pengambilan sampel ya. Jadi kalau kita tekniknya aja udah salah, kesananya salah-salah. Nah, teknik probability sampling bisa simple random sampling, bisa cluster random sampling, bisa proportional stratifikasi random sampling, bisa disproportional stratifikasi random sampling. Jadi kalau random sampling itu dilakukan secara acak. Teman-teman bisa menggunakan tabel acak, bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan kocokan arisan. Jadi kalau misalnya sampelnya ada, populasinya ada 50, teman-teman ingin ngambil 30 misalnya. Buat aja nomor 1 sampai 50 dikocok. Nah, angka-angka yang keluar 30 nomor pertama itulah yang dijadikan sampel. Itu namanya sistem random sampel dan kocokan. Pakai spinner aja. Kalau teman-teman simple random samplingnya dengan menggunakan SPSS bisa masukkan nama-namanya 1 sampai 50, buka SPSS, klik random sampling, maka nanti dia akan memberitahu yang jadi sampel itu yang nomor 3, 7, 5, 6 ada 30 orang. Gitu ya. Atau dengan menggunakan tabel acak. Kita jatuhkan tuh pensil di tabel itu, terserah dia jatuhnya kemana. Kemudian kita akan tarik garis ke bawah ke atas, itulah sampel kita. Itu kalau simple random sampel. Kalau proporsional stratifikasi random sampling, ini untuk sampel yang tidak homogen. Kalau random sampling itu yang homogen. Contoh, saya ingin penelitian tentang penelitian kinerja penyuluh. Nah, di Kabupaten Serang. Di Kabupaten Serang itu kan ada 29 desa. Masing-masing desa satu penyuluh. Berarti ada 29 penyuluh. Masing-masing penyuluh itu ada yang kelasnya sudah pemula, madya, utama. Nah, jadi ada 3 orang penyuluh yang utama, ada 17 orang yang madya, ada dari 29 itu yang pemula. Nah, proporsional stratifikasi random sampling, maka yang utama tadi kan 3, berarti 3 per 30 dikali 100%. Maka hanya 0,3, berarti hanya diambil 1 orang saja. Ya, jadi kita seratakan dulu, baru kita proporsionalkan.
Kemudian yang Madya kan tadi 17 orang ya. Berarti 17 dibagi 30 dikali 100%. Oh, ternyata ada 14 orang. Nah, sisanya dibagi 30 dikali 100%. Jadi kalau di total dia ada 30. Tapi sistem itu namanya proporsional stratifikasi random sampling. Kita stratakan dulu baru kita pengambilannya secara proporsional. Nah, kemudian teknik probability sampling yang ketiga adalah cluster random sampling. Jadi di sini saya tidak mengajarkan pengambilan sampel dengan menggunakan snowball sampling. Kenapa? Karena itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak masuk ke dalam mata kuliah ini, karena mata kuliah ini adalah metode kuantitatif ya. Nah, teknik yang ketiga adalah cluster sampling. Ini jika objek penelitian kita itu sangat luas dan kita perlu membagi berdasarkan daerah. Jadi misalnya saya ingin penelitian tentang pemberian makanan gratis bagi anak sekolah di Indonesia. Maka untuk Indonesia bagian barat saya klasterkan, yang akan saya ambil itu adalah Jawa Barat dan Lampung misalnya, untuk mewakili masing-masing. Saya buat klaster. Untuk Indonesia bagian tengah, itu klaster yang kedua, saya ambil Bali dan NTT, misalnya. Dan klaster yang ketiga, untuk Indonesia bagian timur, saya mengambil Irian Jaya dan Ambon, misalnya. Iya, anget banget ya. Nah, itulah di klaster itulah saya mengambil sampelnya. Nah, dari Ambon Irian Jaya tadi siapa aja yang akan menjadi sampelnya. Begitu juga yang Jawa Barat dan Sumatera tadi, misalnya saya di Sumateranya saya ambil Lampung, nah maka itulah yang saya ambil secara random. Jadi saya klasterkan dulu berdasarkan zona Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Setelah itu saya buat random. Itu namanya cluster random sampling. Kemudian disproporsional stratifikasi random sampling. Jika ini kita lakukan jika populasinya tidak homogen dan berstrata tidak proporsional. Jadi misalnya stratanya nggak proporsional nih. Yang tadi tuh yang penyuluh tadi itu ternyata yang pemulanya cuma 1, yang Madya soalnya yang samping kiri itu nggak bisa dinaikin. Ada 14. Jadi gue kecilin yang itu jadi gue gedein yang samping. Proporsional ya, akan dilakukan pengambilan datanya disproporsional random sampling. Jadi yang satu itu diambil semua. Walaupun harusnya kan 1/30 dikali 100%, kan berarti 0,0 sekian, nggak mungkin satu orang, tapi kita ambil karena dia harus mewakili orang yang pemula tadi. Jadi dari segi angka tidak proporsional, tapi dari segi stratifikasi dia memenuhi stratanya. Nah, itu contoh-contoh dari teknik pengambilan sampel dengan teknik probability sampling. Nah, kemudian yang kedua, teknik non-probability sampling. Nah, untuk teknik non-probability sampling ini ada 5 contohnya. Ini minus berarti. Kuota sampling. Jadi penelitian ini berdasarkan kuota sampel yang diteliti, berdasarkan ciri-ciri yang ditentukan oleh peneliti. Kemudian snowball sampling ini jika jumlahnya kecil dan bertambah seiring waktu. Jadi snowball sampling dalam penelitian kuantitatif ini biasanya dilakukan untuk sampel-sampel yang jumlahnya kecil. Jadi snowball sampling yang diberlakukan di penelitian kualitatif itu jika respondennya hanya satu orang yang diketahui, kemudian untuk mencari responden berikutnya dia berdasarkan responden yang pertama. Jadi misalnya ingin penelitian pembunuhan misalnya.
Kita cuma tahu pembantunya. Nah, dari Oke. pembantunya kita nanya, siapa lagi selain Bapak yang tahu peristiwa ini? Dia ngasih tahu Gak nyangkut di hidung gue anaknya. terlalu pesek. Nanya sama anak. Sendiri dong lu. Iya. Siapa lagi yang tahu kasus ini selain Anda? Dia kasih tahu tetangganya. Siapa lagi yang tahu kasus ini selain Yang mana? pembantunya, anaknya, dan tetangganya? Dia bilang istrinya. Nah, Jadi itu harus nanya, snowball siapa yang tahu sampling. berita ini? Lo nanti ada nanya Ya, siapa yang tahu? jadi kalau misalnya sampel kita bisa sampai 30, maka kita menggunakan 30 orang quantitative. kayak gitu Tapi terus. kalau snowball samplingnya hanya respondennya itu 2 atau 3 orang saja, itu snowball sampling yang digunakan oleh penelitian kualitatif. Ya. Nah, kemudian yang probability selanjutnya adalah purposive sampling. Jadi purposive sampling ini Putih diambil tengah, semuanya berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Nah, kemudian ada sampling jenuh. Siapanya? Jadi sampling jenuh itu Ininya. walaupun sampelnya ditambah orang lagi itu tidak menambah informasi. Itu sampling jenuh. Nah, kadang-kadang teman-teman tuh suka salah ya, sampling jenuh itu seolah-olah seperti sensus, diambil aja semuanya. Iya, sampling jenuh itu seperti sensus, diambil semuanya, tapi kalau ditambah orang lagi itu tidak mempengaruhi informasi yang sudah didapatkan. Itu namanya sampling jenuh. Nah, kalau sampling sensus itu seluruh populasinya dijadikan sampel karena jumlahnya sedikit, makanya jadi diambil semuanya. Itu ya perbedaan-perbedaannya. mama dia tangannya putus nah. Nah, sekarang kita ukuran sampel. Jadi untuk beberapa buku ukuran sampel itu tidak ada keharusan. Jadi ada yang mengatakan kalau orang statistik harus 30 karena data menyebut normal jika N-nya 30. Kemudian, jadi ada yang mengatakan di dalam buku Roscoe pada buku Research Method for Business katanya ukuran sampel itu antara 30 sampai 58. Tapi kalau sampelnya dibalik kategori pria wanita, pegawai negeri swasta, maka jumlah sampel masing-masing kategorinya 30. Jadi perempuannya 30, laki-lakinya 30. Jadi yang sabar kuesioner ada, yang petani ada. Kemudian bila dalam penelitian melakukan analisis dengan multivariat. Multivariat itu jika variabelnya banyak dan dia menggunakan korelasi atau regresi linier berganda, maka jumlah sampelnya minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti. Terhadap pembelian. Ada yang ngomong seperti itu. Nah, untuk penelitian eksperimen yang sederhana, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol masing-masing 10 sampai dengan 20. Jadi teman-teman dalam menentukan jumlah sampel tergantung buku yang dipakai. Oleh sebab itu dalam penyusunan proposal tidak mesti jurnal semua buku itu wajib karena buku itu untuk ngisi bab 2 dan untuk mencari dasar kenapa kita mengambil sampel serta jenis penelitian apa yang kita lakukan. Gue kalau misalnya lo beras gak jadi beras buat sekarang gue. kita menentukan Kalau nggak jadi mangga buat gue. Kalau jumlah populasi kayaknya nggak jadi mangga. Maka pakai boleh kan Slovin. produk gak sih? Kayak siswa. Ya, Jadi N kecil itu adalah sampel atau responden, N besar itu adalah populasi. Jadi kalau kita pengen cari berapa respondennya, misalnya populasinya ada 100, berarti 100 ditambah dibagi 1 ditambah 100 dalam kurung nilai batas korelasi kesalahannya kita mau berapa persen. Kalau mau 10% berarti 0,1 kuadrat, kalau mau 5% berarti 0,05. citra merek
terhadap itulah jumlah pembelian sampel yang kita ambil. main copy point Ya, nah ini contohnya nih. copy point Jadi Indomaret. kalau ada populasinya 146, berapa sampel yang harus kita ambil untuk taraf kesalahan 5%? Ya langsung 146 dibagi 1 dibagi 146 dikali Iya, 5% kuadrat. Jadi jumlah Bukannya itu aja sampelnya antara 100. buah, beras, sama sayuran. Jadi dibulatkan jadi 107 karena manusia nggak boleh percaya. Itu kalau populasinya tahu Nggak ya. ada anjir yang Kalau bilang populasinya nggak tahu nih, misalnya penelitian pengunjung tempe belum ada. taman wisata kan kita tahu tuh dalam 1 minggu tuh populasinya berapa banyak sih, kecuali taman wisatanya database-nya bagus ya, atau dia mau ngasih data pengunjung yang membeli tiket, itu berarti dia pakai Slovin. Tapi kalau misalnya kita sayur nggak aja punya ya. data populasinya, maka kita bisa pakai lemon show. Pakai ini Let Me Show kalau kita nggak punya datanya. Let Me Show. Jadi untuk mencari R atau jumlah sampel itu sama dengan nilai standar. Nilai standar Z itu adalah Iya, kalau misalnya 1,96. pakai kuesioner Silakan yang dilihat di kuesioner itu buku pakai lemon show ya. di apa? Di Biasa kalau misalnya buku banyak random tahu. sampling di Enggak tabel acaknya. 30. Kemudian P itu adalah maksimal efisiensi, nilainya adalah 50% atau 0,5, D-nya itu adalah alpha 0,1 atau sampling error-nya 10%. Jadi kalau misalnya kuesioner kapan keluarnya? 2 minggu. kita mau penelitian berapa jumlah sampelnya, maka kita masukkan saja rumusnya N sama dengan 0,5 dikali dalam kurung 1 dikurang Kalau gitu gua aja yang ngisi 5 dibagi 1,9 kuadrat dibagi 0,1 kuadrat. Emang Maka jumlah orang sampelnya anti adalah 100. datanya. Nah, ngelihat angka 0,1, 1,9 di mana? Pada tabel Z. Di sini nilainya. Iya lumayan ya. 10 orang 20. Ini untuk 20 orang udah 40. masukin rumus efisiensi. Jadi ada jumlah banyak. sampel itu yang membedakan adalah semua yang aku pada punya. alfanya. Kita mau errornya 5% atau 10%. Kalau 5% kita tulis saja 0,05, kalau mau 10% ya kita tulis 0,1. Ini kalau misalnya pakai lemon show 96. Ya, itu teman-teman mahasiswa untuk materi kita hari ini, teknik pengambilan sampel. Semoga memberikan tambahan pengetahuan atau mengingatkan kembali bagi yang sudah mempelajarinya. Pokoknya yang itu lemon show itu tinggal milih mau Emenso atau mau Slovin. Kalau ada populasi dan tidak ada populasi, atau menggunakan proporsi secara sengaja atau mengambil sensus semuanya karena datanya cuma segitu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup perkuliahan ini? Apa? Oh anjir, gua kira teh apa? Teh yang mau Tidak ada? Sudah jelas atau malah tidak jelas? Bagaimana Mbak Putri Aulia? Sudah jelas Ibu. Ya, baik. Penanggung jawab kelas